Halo adik-adik remaja Katolik yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami mengucapkan terima kasih telah memilih channel ini sebagai teman perjalanan rohani Anda. Sahabat-sahabat yang terkasih, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat gereja yang satu dan sifat gereja yang kudus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yang baru, yakni sifat gereja yang Katolik. Sahabat, banyak di antara anak remaja dan umat awam mengakui diri sebagai seorang Katolik. Tetapi, jika ditanya apa artinya Katolik, mereka tidak bisa menjelaskannya dengan baik atau bahkan asal-asalan dalam menjawab. Kecenderungan ini akan membuat kita menghindari diri dari diskusi atau dialog dengan sesama yang beragama lain. Padahal, kata Katolik sebenarnya sudah menjadi identitas kita. Kalau kita disebut seorang Kristen, bisa saja kita dengan mudah menjawab bahwa iya, kita adalah seorang Kristen, seorang pengikut atau penggemar atau yang percaya pada Kristus. Mudah memang karena dari katanya kita sudah bisa ingat, yakni Kristen berarti pengikut Kristus. Tetapi tidak semudah itu kalau kita diminta menjelaskan arti kata Katolik. Baiklah sahabat-sahabat yang terkasih, Katolik berasal dari sebuah kata bahasa Latin yakni Catholicus yang berarti universal atau umum. Nama atau kata atau istilah ini sudah dipakai sejak awal abad kedua Masehi pada masa Santo Ignatius dari Antioquia menjadi uskup. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal, artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagi atau menggunakan tata liturgi yang sama dimanapun mereka berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak ada sekte-sekte dalam gereja Katolik. Konstitusi Lumen Gentium Konsili Vatikan II menegaskan arti kekatolikan itu dengan mengatakan begini. Satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa di dunia karena memperoleh warganya dari segala bangsa. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Gereja yang Katolik secara tepat guna dan tidak hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita uraikan lebih terperinci lagi. Kata Katolik yang bermakna universal atau umum ini dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif sehubungan dengan jumlah atau kategori umat, sedangkan kualitatif berarti sehubungan dengan butir-butir ajarannya, butir-butir imannya. Secara kuantitatif berarti gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja tertentu saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa tertentu, atau budaya tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Secara kualitatif, sahabat, berarti gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya atau dengan ajarannya. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Sahabat yang terkasih,
Kekatolikan gereja atau keuniversalan gereja tidak berarti bahwa gereja melebur diri dan menghilang ke dalam dunia. Kekatolikan atau sifat universal gereja itu tidak membuat identitas gereja menjadi hilang atau kabur. Gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Gereja yang terbuka untuk segala bangsa tetapi tetap mempertahankan identitas imannya ini menandakan bahwa dalam sifat Katolik ini mengandung sifat dinamis. Gereja bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Gereja bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Gereja berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Gereja terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kita, gereja, dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Katolik itu dinamis tanpa menghilangkan identitas diri. Sahabat, mengakhiri pembahasan kita, mari pejamkan mata sejenak sambil mendengarkan beberapa kutipan ajaran gereja berikut ini. Semua orang dipanggil sebagai umat Allah yang baru. Maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia dan melalui segala abad supaya terpenuhilah rencana kehendak Allah yang pada awal mula menciptakan satu kodrat manusia dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang tersebar. Jadi satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa dunia, warga kerajaan yang tidak bersifat duniawi melainkan sorgawi. Sebab semua orang beriman yang tersebar di seluruh dunia dalam Roh Kudus berhubungan dengan anggota-anggota lain. Demikianlah dia yang tinggal di Roma mengakui orang-orang India sebagai saudaranya. Namun karena kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, maka gereja dan umat Allah dengan membawa masuk kerajaan itu tidak mengurangi sedikit pun kesejahteraan material bangsa manapun juga. Malahan sebaliknya, gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Tetapi dengan menampungnya juga memurnikan, menguatkan, serta mengangkatnya. Sebab para anggota umat Allah dipanggil untuk saling berbagi harta benda, dan bagi masing-masing gereja pun berlaku amanat rasul ini. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan kurnia yang telah diperoleh setiap orang, sebagai pengurus aneka rahmat Allah yang baik. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah pembahasan kita tentang ciri gereja yang Katolik. Semua orang Katolik harus tahu. Salam hangat dari Rumah Retret Batam Oase Center.